Halo teman-teman, Diva Dharma. Saya Asti Kleinstoibet. Apa kabar? Kali ini saya kembali dengan sebuah konten yang mungkin menarik untuk disimak, yaitu karakter building atau pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang kali ini banyak dibutuhkan mungkin untuk banyak pihak. 7 tahun saya mempersiapkan tulisan ditambah pekerjaan bersama tim ilustrator yang profesional, tentunya berdasarkan arahan dari saya langsung. Akhirnya buku terbit di tahun 2016. Dan sudah lebih dari 2.000 buku yang eksklusif terjual termasuk hak pakainya yang diapresiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Manusia berdasarkan pengawasan Kementerian Pendidikan. Aslinya tulisan beserta isinya tidak mengacu pada referensi manapun atau saya tidak mengambil dari karya-karya orang lain, ya, melainkan lebih kepada 100% dari pemikiran, ide, dan tulisan atau narasi yang saya buat sendiri. Semuanya berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya yang amat variatif, bervariasi dalam jangka waktu yang lumayan lama. Pengalaman saya di masa lalu berhadapan langsung dengan para ibu-ibu dalam seminar-seminar yang diadakan oleh beberapa majalah dan tabloid, bahkan televisi Indonesia, ya. Kemudian yang mencapai ke seluruh provinsi Indonesia. Jadi saya memberikan seminar-seminar bersama majalah-majalah waktu itu tabloid terkenal, ya, yang terus kemudian masuk sampai ke pelosok-pelosok Indonesia, gitu, yang mengajarkan tata cara bermasyarakat, bahkan sampai juga acara memasak, gitu ya. Terus kemudian pada zamannya tampil di media, baik media cetak maupun elektronik sebagai pakar etiket atau tata cara bermasyarakat di Indonesia dan internasional. Table setting dan table decoration merupakan passion saya yang memang saya geluti waktu itu karena merupakan bagian dari tugas saya sebagai pendamping suami yang saat itu bertugas sebagai Kepala Kamar Dagang atau Direktur Kamar Dagang Jerman di Indonesia. Ditambah pula, saya sebagai pemilik perusahaan I.O. yang pada saat itu full menyelenggarakan event-event internasional seperti Grand Dinner and Dancing dan beberapa event-event promosi produk-produk baru lainnya. Teman-teman Diva Dharma, ini adalah bukunya yang sempat saya produksi long time ago, ya. Terus kemudian karakter building, pendidikan karakter. Waktu itu ada tulisannya landasan kuat bla 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 dalam membangun generasi Indonesia. Generasi muda deh ceritanya. Gitu. Tapi ini masuk ke dalam seri Budi Pekerti. Terus kemudian di sini banyak sekali sih temanya, ya. Temanya tuh banyak sekali. Sebetulnya ada 20, di sini ada 18. Kemudian jangan kaget ya, ini ada yang namanya love. Love ini bukannya percintaan dalam pengertian percintaan manusia antara suami istri, antara pacar gitu loh. Tapi ini di sini saya menceritakan juga kecintaan kita terhadap banyak hal, ya, terhadap negara gitu, ya. Terus dan ini saya memang betul juga menerapkan gitu apa yang bisa kita bangun kepada anggota keluarga dalam keseharian sehingga karakter mereka itu terbangun berdasarkan kebiasaan-kebiasaan keseharian. Dengan demikian berarti, ya, ini love, cinta, lalu kemudian ada kejujuran. Jadi berarti dalam hal ini gitu, ini bukan buku atau bukan konten yang khusus dibuat buat anak-anak.
tapi lebih ditekankan kepada orang tua, orang-orang dewasa, kakek, nenek, pembantu gitu loh. Agar mereka mengerti bahwa oh begini caranya kurang lebih menyikapi karakter atau mendukung agar karakter anggota keluarga itu terbangun, terbentuk gitu ya. Nah, seperti ini misalnya juga tentang kejujuran, mulai dari rumah, dari kamar anak-anak ya, sampai pada ke sekolah ya. Bahwa kejujuran itu ada di mana-mana gitu. Jadi kita nggak perlu berbicara banyak mengenai against korupsi. Yang terpenting adalah kita memang mengajarkan kepada anak-anak gitu, membangun karakter anak-anak berdasarkan kebiasaan dalam keseharian, tidak berbohong tapi jujur. Ya, terus kemudian ada juga misalnya ini keterbukaan gitu, betapa pentingnya keterbukaan yang dibentuk dalam keluarga antara orang tua dan anak-anaknya gitu. Nah, ini dalam zaman sekarang ini kan sudah terlupakan gitu loh, bahwa keterbukaan antara orang tua dan anggota keluarga itu banyak yang hilang gitu, karena orang tuanya memang tidak punya waktu lagi buat anggota keluarganya. Ya, ini salah satunya. Kalau keterbukaan terhadap community ya, dalam berolahraga, misalnya ini salah satunya. Terus kemudian yang terpenting adalah sebenarnya respect ya, rasa hormat. Nah, ini kan untuk mengerti rasa hormat tuh kan anak-anak juga harus belajar gitu. Even though rasa hormat terhadap diri sendiri gitu loh. Dengan menyikapi bahwa oh iya saya juga harus menjaga diri saya gitu. Jadi tidak hanya itu ya, hanya terhadap orang lain gitu. Jadi itu ya. Terus kemudian ada juga misalnya tentang tanggung jawab. Nah, saya lihat gitu bahwa tanggung jawab ini penting sekali diterapkan di dalam setiap rumah kepada anggota keluarga ya. Tanggung jawab terhadap kebersihan. Tanggung jawab misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Ya, tanggung jawab untuk tidak merusak alam. Gitu. Jadi tanggung jawab itu tidak hanya tanggung jawab terhadap sebuah permasalahan yang besar gitu loh. Jadi tanggung jawab ini ya memang tanggung jawab terhadap masyarakat gitu loh. Karena kita hidup tuh kan nggak sendiri ya. Ini kan coba mobilnya, misalnya ini mobilnya tuh mobil lux sekali ya, mobil mewah. Tapi kok seenaknya buang sampah di jalanan ya. Lalu bertanggung jawab juga terhadap misalnya kepada apa yang mereka pelajari gitu. Jadi jangan sampai kita mempelajari misalnya main gitar atau musik gitu. Sebentar udah gitu nggak bisa, nggak enak gitu. Terus malah malas berlatihan lalu kemudian give up gitu loh. Udah deh nyerah aja gitu. Nah, ini kan juga sebuah tanggung jawab kepada kita gitu, bahwa kita tuh bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan kita gitu ya. Gue kasih lihat lagi. Lalu di sini ada percaya diri. Percaya diri ini penting sekali percaya diri tuh ya, dari mulai anak-anak sampai bayi ya, dimana orang tua juga akan bisa mengurus dengan baik. Lalu kemudian misalnya tidak 100% memberikan tanggung jawab, mengajarkan tanggung jawab ini kepada babysitter atau pengasuh ya, atau pembantu. Tapi kita orang tua juga harus ikut turut membangun rasa percaya diri ini kepada anak-anak. Ya. So 1, 2, 3, 5, 6. Lalu saya di sini ada ya, saya mungkin agak sedikit nasionalis ya orangnya gitu loh. Mungkin karena saya tuh lama hidup di dunia yang bukan di Indonesia gitu ya. Jadi rasa cinta kepada tanah air ini gitu berlebihan. Jadi kadang-kadang overacting gitu loh. Overacting banget. Apa sih? Mungkin orang nggak berbicara apa sih keberagaman itu gitu. Buat saya itu penting sekali gitu, karena kita ini di Indonesia nih, keberagaman itu mungkin satu-satunya negara yang memiliki begitu banyak keberagaman dalam kebersatuan dalam satu negara Indonesia gitu. Beda budaya, beda bahasa, beda wilayah tempat tinggal, tapi dalam satu Indonesia gitu. Jadi buat saya keberagaman itu sesuatu yang yang sakral.
Lalu ada toleransi. Ya, toleransi seperti misalnya pernikahan antara dua budaya yang berbeda. Anggap aja deh dari ujung Sumatera sampai ujung Bali kan beda tuh budayanya. Nah, untuk menyikapi gitu ya, bagaimana kita belajar bertoleransi mulai dari rumah gitu. Tidak mengajarkan kepada anak-anak misalnya membenci satu kepercayaan gitu loh. Nah, ini yang saya coba gitu teman-teman. Oke. Teman-teman, pastinya karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun nilai pribadi seseorang. Terbentuk baik karena pengaruh sifat keturunan maupun pengaruh lingkungan yang kemudian bisa membedakannya dengan orang lain. Yang terwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya negara atau komunitas atau kita semua bisa turut menaruh perhatian terhadap pendidikan karakter yang dapat dipraktekkan langsung dalam keseharian di masyarakat, terutama di keluarga. Jadi keluarga ini sangat berperan ya. Bukan hanya menampilkan beragam teori di buku yang ribet deh. Pokoknya saya sendiri juga nggak bisa baca itu gitu loh. Nggak ngerti gitu kan. Yang pada umumnya memang sukar untuk dicerna oleh kebanyakan orang, apalagi orang-orang awam seperti kita. Gitu. Jadi dari sekian, dari 1000 budi pekerti ini ya, 1000 budi pekerti, pelajaran budi pekerti yang konon katanya saat ini udah nggak nggak ada di sekolah-sekolah katanya ya, tapi saya nggak tahu ya. Jadi saya di sini ada lagi misalnya peaceful, kedamaian. Ya, kenapa ini kedamaian? Ya memang rasa damai itu kan sebetulnya dimulai dari rumah ya, dari rumah gitu loh, rasa damai itu. Lalu kemudian itu anak-anak pun sangat bisa terpengaruhi akan keberadaan atau situasi orang tuanya. Jadi biarkan anak bermain sendiri gitu. Dia dengan mengakseskan fantasinya ya. Ini ada di peaceful misalnya. Itu yang sebenarnya banyak sih nanti kedamaian itu sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi dengan fenomena yang terakhir ini gitu dah. Di mana-mana kita ke mall yuk. Di mana-mana kita ke tempat keramaian yuk. Tapi kita sudah tidak sanggup atau banyak orang tidak lagi sanggup menciptakan gitu ya. Rasa kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan bagi anak-anak gitu. Jadi kayak kehilangan apa ya? Kayak kehilangan ide gitu loh. Kehilangan ide. Jadi sebetulnya biarkan aja anak-anak main layangan. Jangan belum apa-apa anak belum mau main layangan udah dilarang gitu. Oh nanti hujan, nanti ini itu gitu. Nah lalu kemudian kedamaian ya bisa diambil juga dari kegiatan berbudaya. Lalu keramahan. Keramahan ini ya memang terpenting sih dalam hidup kita bahwa kita ramah kepada banyak orang, kepada setiap orang itu. Tapi jangan sampai kemudian jadi salah kaprah gitu loh. Karena kita, jangan sampai identitas kita tuh hilang karena oh orang Indonesia itu ramah tamah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya nanti dibilang gitu, ya orang Indonesia mah, cewek-cewek Indonesia lah. Ya dengan ada konotasi yang agak nggak begitu positif gitu gara-gara kita terlalu ramah gitu loh. Jadi ramah yang berlebihan ya. Lalu ada juga konsistensi yang kuat gitu ya. Itu terhadap anak tuh penting sekali ya. Gimana nanti pengaruhnya terhadap juga pada ketangguhan gitu ya untuk tetap konsisten terhadap dirinya sendiri ya. Oke. Terus kemudian ada juga harga diri. Tadi udah belum sih harga diri? Percaya diri tadi ya. Ini ada juga harga diri. Harga diri. Nah, di harga diri ini tuh kita sering tidak bisa membedakan gitu ya antara harga diri dan apa ya? Dan arogan atau apa ya itu namanya orang-orang yang sering
yang sering menunjukkan bahwa dia tuh kaya, bahwa dia itu apa tuh namanya? Pokoknya harga diri itu memang harus dibangun dari awal dengan memang dengan jalur-jalur yang memang ini loh harga diri berbeda dengan harga diri itu berbeda dengan apa sih? Kalau orang yang suka nampang-nampang tuh apa sih namanya? Sombong. Selain sombong tuh apa ya? Gengsi. Gitu loh. Gengsian ya. Jadi itu sangat berbeda gitu ya. Nah, lalu ada harga diri. Terus kemudian disiplin. Terpenting sekali buat orang kita ya. Buat anak-anak Indonesia untuk diajarkan disiplin. Karena kita rata-rata juga easy going sih gitu. Saya juga termasuk orang yang easy going gitu. Oke, latihan hari ini, besok nggak latihan gitu kan. Lalu kemudian perhatian. Perhatian ini penting sekali ya. Perhatian, kita care terhadap orang gitu loh. Hanya sekedar memperhatikan. Dan kemudian ada juga kepedulian, lain lagi. Kepedulian, peduli terhadap banyak orang. Terhadap mungkin juga pedulian ini bisa dibangun pelan-pelan. Nanti di sini akan saya bahas sedikit gitu bagaimana seorang anak gitu diajarkan gitu peduli terhadap surroundingnya, sekitarnya. Lalu ada culture budaya. Saya juga termasuk manusia yang hidup gitu besar juga di tengah ada rasa memiliki budaya ya. Terus kemudian ada teknologi. Teknologi ini kita nggak bisa tinggal, nggak bisa lepas dari teknologi yang sekarang terjadi gitu. Karena dalam keseharian dalam membangun anak gitu dengan karakter yang baik itu anak-anak zaman sekarang yang tergantung pada gadget ya, apa namanya gadget? Iya, tergantung kepada handphone, tergantung. Nah, ini hal yang berat sekali untuk orang tua ya saat ini gitu. Bagaimana mengkoordinasi agar anak-anak ini tidak menjadi tergantung kepada hal-hal yang seperti ini. Lalu kemudian saya juga ada misalnya kekerasan gitu loh. Jadi kekerasan ini juga termasuk kita tuh membangun anak juga gitu. Biar mereka juga aware bahwa di dunia ini tidak semua orang tuh baik, manis dan ramah dan ternyata di lingkup kita sendiri itu tuh banyak juga kekerasan-kekerasan yang kita alami, yang anak-anak alami gitu. Nah, bagaimana orang tua gitu menerapkan gitu kepada anak-anak gitu, misalnya wawasan untuk jaga diri gitu ya. Terus bagaimana cara menghindari orang-orang yang bermaksud jahat gitu ya. Jadi memang kekerasan itu kali ini saat-saat ini tuh banyak di lingkungan manapun kan, di lingkungan media, di lingkungan ya kekerasan itu udah ini sekali gitu. Nanti juga ada lagi juga buku tentang kebangsaan dan radikalisme yang saya sedikit juga ulas gitu teman-teman. Jadi ini ya nanti ada 20 kurang lebih yang kita bahas step by step. Jadi setiap buku akan saya buatkan kontennya gitu. Tunggu ya teman-teman ya. Ini saya ya jangan sampai terlewatkan ya konten saya yang akan datang. Oke? Teman-teman, harapan saya konten ini dapat dinikmati oleh banyak orang tua. Oleh orang tua dan muda. Di segala level. Seperti atau termasuk di lingkungan yang formal yang maupun informal. Konten ini tujuannya dengan harapannya bisa turut membangun pendidikan karakter kita dalam keluarga. Juga sebagai bagian dari usaha membangun kekuatan generasi muda kita. Gitu. Yaitu anak-anak dan cucu-cucu kita. Konten ini pastinya tidaklah mendikte. Ya. Namun bisa atau mampu menciptakan imajinasi. Yang penting ini imajinasi. Oh kalau ini begini ya. Kalau ini begitu gitu kan. Imajinasi. Kemudian kreatif dalam berpikir dan bersikap sehat secara mengalir dalam keseharian tanpa paksaan. Gitu.
Teman-teman di Dharma, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di konten karakter building yang akan datang. Salam hangat dari saya Asti Klein Stoiber. Dan sampai jumpa di konten karakter building di waktu atau di konten yang akan datang. Ciao. Halo, kali ini saya berbicara tentang harga diri. Gengsi atau harga diri ya? Kadang-kadang kita tuh bingung memperkirakan, oh gue gengsi, oh dia hanya gengsi aja. Oh harga diri, enggak juga sih harga diri. Jadi harga diri adalah penilaian individu terhadap kehormatan diri. Kehormatan diri seseorang melalui sikap terhadap dirinya sendiri yang sifatnya itu akan tersirat. Gitu. Harga diri bisa juga menggambarkan sejauh mana individu tersebut menilai dirinya sebagai orang yang memiliki kemampuan. Lalu arti dan harga dirinya. Jadi bagaimana halnya dengan sikap-sikap yang bahkan mencitrakan minimnya harga diri? Minimnya harga diri seseorang dengan sikap yang berlebihan misalnya, dengan sikap yang tidak pantas misalnya. Seperti diantaranya kalau menurut saya saat ini adalah menampilkan barang-barang mewah ya ke publik secara terbuka seperti yang saat ini disebut hedon gitu loh. Sebagian orang mengatakan oke, dengan menampilkan atau dengan penampilan yang berlebihan gitu, itu merupakan sebuah bagian dari harga diri. Kalau menurut saya sih enggak gitu loh. Jadi gimana kita menetapkan harga diri itu bagi orang-orang kita yang tercinta. Oke? So, harga diri. Teman-teman, saya kayaknya lebih yakin kalau saya membaca narasi saya sudah saya edit dengan segala perasaan gitu loh. Karena dari buku ini sampai dia keedit itu kan selama 9 tahun tuh banyak perubahan-perubahan dalam kehidupan kita gitu. Nah kali ini saya akan berbicara lagi mengenai harga diri ya, salah satunya. Coba jangan lupa teman-teman, kita itu sangat dikenal sebagai negara yang ramai lalu lintas akan sumbangan-sumbangan. Pokoknya hobi deh, di mana-mana banyak yang nyumbang, alhamdulillah ya. Di mana-mana minta sumbangan, sampai di jalan-jalan pun kita minta sumbangan. Gitu. Lalu pernahkah kita terpikir gitu loh, apa sih yang terjadi? Kita semua seharusnya bertanggung jawab akan tumbuh kembangnya generasi muda. Akan apa itu harga diri yang sebenarnya? Permintaan sumbangan terkadang dapat dirasakan sebagai paksaan halus. Sebaiknya demi harga diri, sebaiknya kita mengurangi permintaan sumbangan, melainkan mencari jalan keluar dengan misalnya usaha, bagaimana misalnya mencari keuntungan atau dana yang kita butuhkan dengan cara menengahkan kreativitas, ya, mendapatkan dana dengan cara kreatif gitu loh. Misalnya Anda berbuat sesuatu, kita jual gitu, terus kemudian dengan harga nominal yang ekstra ya, gitu. Tapi kita telah menunjukkan kreativitas kita dalam hal berusaha atau mengusahakan gitu, agar kita bisa mendapatkan dana gitu. Jadi di sini mungkin bisa dibangun apa itu harga diri. Itu bisa aja bilang sama anak-anak, udah kamu mendingan gambar deh sesuatu gitu yang bagus ya cantik, nanti mama sumbang gitu loh untuk kebutuhan dia ya. Tapi tidak langsung minta sumbangan untuk ini untuk itu. Jadi jangan biasakan gitu kepada
anggota-anggota keluarga yang masih muda untuk dengan mudah meminta sumbangan. Oke, teman-teman, sing-singan lengan baju dulu deh. biar semangat kerja gitu loh. Oke, sering harga diri disalahartikan sebagai kebanggaan atas sikap yang tidak terpuji. Aneh ya. Sering harga diri disalahartikan sebagai kebanggaan atas sikap yang tidak terpuji. Jadi kalau yang biasa-biasa aja tuh nggak ada artinya. Menjadikannya berupa kepuasan diri yang membanggakan dan harus ditonjolkan kepada orang lain. Padahal bukankah atau sebenarnya harga diri itu merupakan penilaian individu terhadap kehormatan dirinya sendiri yang sebaiknya diekspresikan melalui sikap yang wajar dan bukan ugal-ugalan yang dilakukan orang ketika di posisi tidak sendiri, tapi berkelompok. Jadi sering ya, kadang-kadang tuh kalau saya perhatikan misalnya di pesawat serombongan ya, di pesawat gitu, 15 orang, anggap 7 orang atau 9 orang deh. Anda perhatikan ya, selalu mereka tuh akan, apa sih namanya, jadi lupa harga diri gitu. Jadi seolah-olah tuh saking percaya dirinya ya, jadi bersikap tuh macam-macam gitu, overacting maksud saya. Ya, rame, terus nggak peduli terhadap orang-orang yang lain gitu loh. Bahwa perilaku mereka itu apa ya, seolah-olah mencari perhatian gitu. Nah itu yang saya sering lihat gitu, bahwa orang tuh entah dia menafsirkan bahwa dia lebih berharga, dia lebih hebat ya, sehingga bersikap tuh overacting gitu. Oke? Bagaimana ketika seorang merasa harga dirinya turun ketika menolong orang lain dalam kesulitan gitu loh. Itu saya alami loh, karena dia saking merasa dirinya tuh nggak pantas gitu loh menolong orang yang lebih biasa ya. Jadi dia menjajarkan harga dirinya tuh jauh, sehingga dia melupakan bahwa orang itu diperlukan bantuan gitu. Penghargaan diri juga kadang-kadang dialihkan menjadi martabat diri yang harus diperhatikan. Nggak ada salahnya dia diperhatikan. Dan harus dipertahankan. Martabat atau tingkat yang harus dipertahankan tanpa bersedia berada di posisi orang lain yang dipikirnya siapa dia. Dan untuk ditolong, walaupun tidak sederajat dengannya. Ya, mungkin rata-rata ya, mungkin ini ada urusan juga, ada garis benangnya juga dengan harga diri. Biarin aja. Seolah-olah dia tidak selevel dengan kita, jadi nggak perlu dibantu gitu loh. Ya, bisa terjadi seperti itu. Oke? Harga diri yang hilang bisa terjadi akibat permasalahan buruk yang pernah terjadi dan terselubungi, dan akibatnya tanpa disadari menimbulkan stres dan hilangnya harga diri. Bisa terjadi akibat permasalahan di keluarga yang bergulir tanpa disadari menimbulkan hilangnya harga diri seseorang untuk bisa bersikap mengekspresikan dirinya kembali dengan saat rasa harga diri diperlukan. Itu loh. Jadi pada saat-saat harga dirinya itu dibutuhkan gitu ya, tapi terus kemudian tidak muncul gitu. Betapa dalam hal ini amatlah penting adanya sensibilitas dari para orang dewasa di rumah, menyadari apa yang terjadi. Nah, masalahnya apakah sering kita gitu menyadari bahwa kita telah berbuat kesalahan, ya, kita telah berbuat
sesuatu gitu yang misalnya tidak memperhatikan anggota keluarga kita gitu loh, bahwa ada apa sih dengan keluarga kita nih, ada sesuatu yang perlu disuntik di dirinya gitu loh. Ya, pelajaran-pelajaran atau diskusi-diskusi yang bisa meningkatkan harga diri seseorang, apalagi anak-anak muda gitu. Jadi sangat perlu diajak untuk berdiskusi gitu. Jadi Anda bayangkan bahwa mengenai harga diri ini ya, pastikan bahwa barang-barang mewah berlabel dengan harga selangit bukanlah jaminan meningkatkan harga diri seseorang. Apakah bisa juga dikatakan bahwa harga diri adalah patokan nilai untuk tidak selalu mengikuti kemauan pihak orang lain? Gitu loh. Jadi seolah-olah ketika orang lain juga memakai label ini, kita harus ikut-ikutan. Gitu loh. Saya kurang tahu ya apakah itu, ya kita itu tidak mempunyai harga diri dengan bersikap seperti itu ya. Tapi saya melihatnya begitu, saya pribadi melihatnya begitu. Atau kita yang memiliki nilai harga diri yang solid, yang firm, tidaklah perlu lagi bersikap untuk selalu mengikuti perilaku teman lainnya, turut berflexing ria, menyombongkan diri dengan barang-barang yang berlabel, barang-barang yang harganya selangit gitu ya. Dalam hal ini, kalau saya pribadi ingat begitu banyak orang atau manusia atau pihak-pihak yang lain gitu yang my God ya, dengan harga misalnya tas yang unbelievable harganya gitu ya, dimana buat seseorang itu tuh mungkin untuk hidup setahun ya, termasuk menyewa rumah, termasuk membayar transport, termasuk makan gitu. Mungkin itu yang harus dipikirkan, bahwa barang-barang berlabel itu tidak menjamin bahwa Anda itu seorang yang mempunyai harga diri atau apa ya, orang hebat gitu loh. Gitu. Oke? Lalu perhatikan betapa pentingnya pemenuhan kebutuhan menaikkan harga diri. Jadi ada tuh yang kita harus tangkap ya, yang kita harus pelajari. Lalu kita tanamkan ke dalam diri sendiri apa itu harga diri seseorang. Khususnya pada kalangan remaja yang mengalami kesulitan dalam menampilkan perilaku sosialnya. Gitu loh. Bisa-bisa terbawa-bawa oleh lingkungannya, oleh temannya. Merasa rendah diri dan canggung. Apabila kebutuhan harga dirinya terpenuhi dan mampu menampilkan perilaku sosialnya dengan keyakinan diri, harga diri pun akan meningkat. Harga diri pun akan tumbuh dengan sendirinya. Akan terbentuk dengan sendirinya. Contohnya nih, misalnya seorang anak atau orang baik, wanita atau pria yang secara terus-menerus main atau membuka HP-nya ketika sedang dalam situasi berbincang atau sedang bersama dengan teman-teman yang lainnya. Dia itu selalu sibuk dengan membuka HP-nya gitu loh. Saya meyakinkan bahwa orang ini tidak yakin akan dirinya sendiri gitu loh. Jadi dia mencari kesibukan. Kebetulan ada HP ya dia buka-buka, dia lihat-lihat. Ini sama aja ya kayak perilaku atau situasi di mana orang itu minder gitu. Ini hanya sekedar perhatian gitu. Jadi ketika nanti mungkin para orang tua atau pendidik gitu ya bertemu dengan anak murid atau dengan orang yang dicintai, terus kemudian kok dia tidak bisa berkomunikasi gitu loh. Jadi ini memang mungkin lack of harga diri. Jadi jangan dimarahin, jangan dimaki atau apa gitu, tapi dirangkul. Oke? Ketika seorang remaja menganggap dirinya tidak berharga, tak lagi bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri, ia pun cenderung merasa rendah diri, tidak peduli akan masa depannya.
Tidak peduli akan masa depan dirinya sendiri, bayangin. Gak apa-apa deh, nanti lihat aja nanti. Gitu. Terserah aja deh nanti. Terserah kalau memang Allah menghendaki gitu. Sering sekali seperti itu ya. Ia pun akan berperilaku berbeda dari yang lain demi menarik perhatian. Gitu. Tidaklah pantas mereka untuk dijauhi. Teman-teman seperti itu. Sebaiknya dirangkul dan dimengerti, bahkan didukung akan situasi dan keberadaan mereka. Sambil mungkin kita memberikan masukan nilai-nilai harga diri, tanpa lupa memberi penghargaan sesuai dengan harapan terbaik bagi mereka. Teman-teman, ini untuk diketahui deh, selintas saja. Gangguan harga diri yang rendah digambarkan sebagai perasaan yang selalu negatif terhadap diri sendiri. Tuh, termasuk merosotnya kepercayaan diri dan harga dirinya. Seseorang yang merasa gagal mencapai keinginannya, ia tak akan berhenti mengkritik dan menyesali dirinya sendiri. Cenderung destruktif pada orang lain, mudah tersinggung, dan menarik diri secara sosial yang mengakibatkan hilang rasa harga diri yang berkepanjangan. Anggap aja deh nama katanya barangkali nama ininya minder kali ya. Gitu, minder. Orang tua hendaknya bisa meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan yang bersangkutan dengan penuh kasih sayang dan jangan lupa solusi yang positif. Teman-teman Diva Dharma, sampai di sini dulu. Itu tadi adalah sumbangan saya untuk berpikir mengenai apakah itu harga diri. Saya Astrid Klanstoder, sampai jumpa di lain kesempatan. Halo teman-teman Diva Dharma. Kali ini saya berbicara sedikit, menyinggung sedikit ya mengenai kekerasan. Kekerasan atau violence berasal dari bahasa Latin violentus yang berasal dari kata vi atau vis yang berarti kekuasaan atau berkuasa, yang merupakan sebuah tindakan agresi yang dilakukan secara fisik ataupun verbal yang mencerminkan pada penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Menurut data yang dikumpulkan, karena ini buku diterbitkan 2016 ya, ini dari catatan 2014, bahwa tercatat sebanyak 21 juta kasus pelanggaran hak anak dan 58% merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Ini yang tertinggi. Gitu teman-teman. Prihatin ya. Ini adalah kekerasan terselubung yang banyak menimpa anak tanpa kita ketahui. Aduh, bayangin ya. Kalau kita punya anak perempuan berumur 4-5 tahun ya. Kemudian terjadi kekerasan seksual terhadap anak itu seperti apa ya. Salah satu penyebab mengapa anak tak berkembang dengan berbagai potensi yang mengendap dalam dirinya adalah karena suara anak itu diabaikan. Jadi perhatikan itu jangan mengabaikan apa kata anak-anak, lalu berilah mereka kepercayaan itu. Buatlah sikap dari kita sebagai orang tua agar anak itu percaya, memiliki kepercayaan terhadap kita gitu, untuk bercerita, untuk mengatakan masalahnya mereka gitu. Suara anak perlu didengar karena anak mampu bersuara lantang mencari perlindungan
termasuk dari kekerasan. Anak-anak ini akan bersuara dengan caranya, termasuk dalam mengartikan kekerasan yang kerap mereka saksikan atau mereka alami secara langsung maupun tidak langsung, meski ini tidak terjadi pada mereka sendiri. Sebaiknya kita sigap, gitu, selalu waspada untuk bisa berkomunikasi dengan anak didik, mendengarkan pendapat mereka, serta melibatkan mereka pada setiap kali ketika orang tua merencanakan berbagai hal yang berkaitan dengan mereka. Ya, anggaplah kita menghargai anak-anak gitu loh. Ya, ini adalah sebuah jalan untuk menuju kepercayaan anak-anak terhadap kita. Ya. Anak-anak di rumah mendambakan kasih sayang orang tua yang terkadang tanpa disadari berucap kasar, melakukan kekerasan fisik atau psikis. Ini bisa berdampak buruk pada anak. Pastilah bisa mengakibatkan dampak yang buruk bagi mereka-mereka ya. Begitu pun para murid yang kerap mendapat perlakuan tak layak di sekolahnya dari teman-teman, bahkan dari guru-guru mereka atau mereka-mereka di sekitar sekolah. Katakan dengan tegas bahwa semua makhluk bersenyawa yang hidup di dunia merupakan ciptaan Tuhan yang wajib dilindungi. Jangan biarkan anak-anak kecil memulai melakukan hal-hal yang merupakan awal dari tindakan kekerasan tanpa kita menyadarinya atau mereka menyadarinya. Seharusnya apapun alasannya, tidak dan jangan membenci makhluk lain, apalagi menyiksanya. Orang tua yang telah dewasa wajib bisa menunjukkan kebijakan dengan melindungi makhluk lainnya. Kita tidak mengajarkan untuk membunuh atau menyakiti binatang, apalagi jika itu merupakan binatang piaraan atau binatang piaraan orang lain. Gitu. Dengan bertanya, bahkan dengan cermat mendengarkan ungkapan atau cerita anak-anak di rumah, kita bisa mencari tahu apa kata mereka tentang berbagai hal, bukan? Mengenali, menggali berbagai hal maupun informasi yang kemudian mendapatkan masalah lainnya, maupun mendapatkan apa yang terpendam dalam diri sang anak. Bahkan bisa mendengar peristiwa yang dilihatnya dan mengganggu pikirannya yang mungkin bertendensi adanya perlakuan atau tindakan kekerasan yang tidak nyaman untuk dilihat seorang anak kecil. Jadi kita sebagai orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, cobalah sekali-sekali berbicara intensif dengan kedekatan yang yang akrab, yang manis, dengan segala kasih sayang. Saya yakin anak-anak pada satu saat bisa bercerita tentang hal-hal yang tidak menyenangkan bagi mereka. Tapi saya tetap berharap bahwa anak-anak kecil tidak mengalami peristiwa-peristiwa atau melihat hal-hal yang terjadi yang tidak baik bagi emosionalnya. Bermacam gaya bully banyak berkeliaran di sekolah maupun di ruang publik. Lepas kendali menyebabkan terjadinya kekerasan. Apakah itu berkelompok atau berjamaah ya? Ada hukum yang tak mereka ketahui atau disadari oleh mereka. Dan orang tua biasanya terkejut atau shock ketika kejadian bully-membuli memakan korban di sekitar lingkungan kehidupan kita. Seharusnya orang tua dan guru mampu mendeteksi dan segera mengambil tindakan untuk berkomunikasi
serta menyadari apa yang terjadi pada anggota keluarga dan anak didik mereka. Gitu. Teman-teman di Fadharma, ini banyak sekali kejadian-kejadian dalam keseharian gitu. Anak-anak kita di tempat mereka menuntut ilmu, mengalami kekerasan yang tidak diketahui oleh orang tua dan guru-gurunya. Nah, sebaiknya keterbukaannya kembali lagi antara orang tua dan anak-anak gitu loh, untuk berkomunikasi dengan baik gitu, sehingga anak-anak bisa memiliki kepercayaan terhadap orang tua untuk bercerita gitu. Pada zaman dahulu kala kan hampir tidak ada ya bully membuli. Rasanya sih di zaman saya itu tuh tidak dikenal apa yang nama kata-kata bully gitu. Tapi sayangnya saat ini gitu, mungkin dengan adanya kebebasan yang terbuka gitu ya, atas info-info, segala macam info-info gitu yang sebenarnya mungkin gak patut didengar oleh anak-anak, terjadi di generasi sekarang ini. Demikian teman-teman. Oke, teman-teman di Fadharma, kita lanjut ya. Sekarang tetap berbicara masalah kekerasan. Kekerasan itu tidak hanya terjadi kepada manusia, tapi juga kepada alam. Gitu. Cuman kita suka nggak sadar tuh, misalnya naik sepeda di lahan hijau yang bagus, itu kan juga merusak alam gitu loh. Tidak familiar terhadap alam. Jadi seharusnya kita menyadari dan mampu memberi perhatian pada alam Nusantara kita untuk menjaga kelestariannya. Diketahui bahwa hutan tropis kita begitu terkenal dan dikagumi mancanegara. Dan ini sesuatu yang patut kita maknai. Pengerusakan alam sering terjadi tanpa banyak pihak yang menyadarinya. Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap lingkungan kehidupan kita. Misalnya saja adanya keberadaan kelompok-kelompok penggemar beragam hobi mencari kepuasan pribadi yang tanpa sadar telah turut andil merusak paksa alam jagat Nusantara melalui kegiatan hobi mereka. Itu banyak sekali contoh-contohnya. Jadi kekerasan itu tidak hanya terjadi antara manusia dengan manusia, tapi juga manusia dengan alam gitu. Nah, itu perhatiin aja deh pokoknya, bahwa kita juga ikut memperhatikan lingkungan alam kita gitu, agar kita tidak terjebak pada kejadian yang tidak terduga seperti katastrofe. Berkembangnya aliran-aliran yang mengajar dan menerapkan pemahaman yang salah. Yang salah satunya adalah penekanan masuk surga dan mencari surga di langit kepada anak-anak secara dini. Yang sebenarnya mereka belum mampu berpikir jauh. Ini kayak mendoktrinasi anak-anak ya, mencuci otak anak-anak sejak dini gitu loh. Memaksa dengan berbagai cara memberi pemahaman diantaranya pemahaman teologi tentang sesuatu kepada anak-anak ataupun mereka yang belum dewasa, merupakan hal yang bisa membahayakan mereka di masa depannya. Memahami kekerasan dini pada anak kecil telah menjelaskan ketiadaan lahan atau kesempatan bagi individu sekecil untuk menyalurkan gelembung-gelembung eksplosif di diri mereka. Orang-orang tua seharusnya bisa jeli menyikapi tanpa menyumbatnya, namun menyalurkannya dengan bijaksana. Dampak dari pendidikan karakter salah satunya bisa terlihat saat anak-anak mampu mengeksploitasi lonjakan emosi atau kreativitas mereka. Anggap ini anak banyak maunya gitu loh. Di tanah air kita, anak-anak bisa menuangkannya dengan aktivitas budaya kearifan lokal.
di tempat masing-masing, budaya lokal setempat lah ya, dan kegiatan berolahraga terutama dalam sebuah tim. Itu intinya, pokoknya jangan biarkan anak-anak itu sendiri, jangan biarkan anak-anak itu hanya berselancar di internet, tapi usahakan juga gitu loh, bahwa si individu ini diberikan kegiatan aktivitas yang mendukung. Demikian teman-teman untuk konten ini, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih, saya Asti Kleinstöber. Sampai jumpa. Halo teman-teman di Padma, apa kabar? Saya Asti Kleinstöber. Kali ini saya akan mempresentasikan konten yang berjudul Percaya Diri. Dengan adanya rasa percaya diri, kita akan lebih yakin bahwa keseluruhan diri, termasuk apapun yang kita lakukan, akan berfungsi dengan baik atau berhasil. Dengan percaya diri, kita akan mampu mendorong diri untuk berbuat maksimal dan optimal. Dengan semua itu, kemandirian akan tercapai menuju kesuksesan. Namun rasa percaya diri yang berlebihan sering berdampak buruk. Semua itu dapat teratasi melalui pembinaan terhadap keluarga. Membangun rasa percaya diri sejak anak-anak masih balita atau sejak usia dini bagi kedua orang tua adalah jalan yang cukup melelahkan. Tapi ini adalah saat-saat yang menyenangkan dan membahagiakan. Di sepanjang perkembangan anak yang kita ketahui tidak akan terjadi dua kali. Sebaiknya orang tua melakukannya sendiri dengan perhatian tumbuh kembang si kecil. Ketika terjatuh, tetap jangan lupa mensupport dan memuji kepandaian si kecil. Anak-anak yang memiliki rasa percaya diri atau mandiri hendaknya tetap didukung perhatian dari orang tuanya secara langsung. Tunjukkan cara-cara yang benar seperti menghargai orang lain. Tunjukkan sikap yang positif kepadanya dengan penuh kesabaran. Terkadang, sikap pengasuh yang bermaksud baik atau memanjakan, tapi malah tidak mendukung perkembangan kemandirian mereka. Gengsi, selain ini sifat aslinya, rasa percaya diri yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi mereka sendiri. Percaya diri seharusnya diimbangi dengan logika berpikir yang sehat, ditambah lagi dengan ilmu pengetahuan dan kondisi lingkungan yang wajar. Gengsi berkonotasi dengan gaya yang berlebihan dan menutupi kondisi asli yang sebenarnya. Misalnya, tidak mampu secara finansial, namun bergaya sok menjadi orang kaya. Gengsi merupakan sifat yang dianggap negatif karena ada unsur-unsur ketidakbenaran, tidak nyata, dan salah didik. Melatih anak-anak untuk percaya diri tak akan tersirat jika kita tidak memiliki kemampuan berkomunikasi secara verbal yang baik dan secara sederhana dan secara natural. Dengan berbicara, berpikir, dan berkomunikasi terlebih dahulu pada diri sendiri, yang berarti kita sebagai orang tua telah menjalankan proses manajemen mengatur diri dengan apa yang kita katakan dan kita sikapi teruntuk anak didik. Jangan lupa hindari kata-kata yang keras.
Sebuah karisma tidak dengan sendirinya melekat dalam diri saat seseorang dilahirkan. Dengan adanya kesempatan meningkatkan rasa percaya diri pada anak-anak, berpeluang besar untuk menumbuhkan tingkat percaya diri yang berkarisma. Jadi, berbunasama kesempatan, kegiatan ekstrakurikuler, aktivitas di luar pendidikan formal bisa merupakan pengalaman berharga bagi kesempatan untuk meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Dengan percaya diri berarti kita dapat mengkomunikasikan pesan positif kepada banyak orang. Tidak saja kepada orang-orang terdekat, bahkan ke dunia luar, seperti halnya sebuah promosi. Kita telah ikut meyakinkan pesan yang sering penting bagi banyak orang. Percaya diri adalah bagian dari pesan. Untuk meyakinkan karya-karya pribadi dapat kita sampaikan melalui pesan-pesan tertentu, melalui komunikasi. Dengan percaya diri, sekali lagi kita akan berhasil dalam banyak hal. Dengan membangun rasa percaya diri, kita pun lebih bisa menikmati diri sendiri. Tidak ada kebosanan, tidak ada keraguan yang membelenggu kebebasan kita. Hidup akan penuh dengan kegembiraan, dengan segala kenikmatannya, seperti menghirup udara segar dan menikmati kebersamaan tanpa kekhawatiran. Dengan percaya diri, para anggota keluarga bisa menghargai keberadaan alam semesta sambil menjaga dan merawat keberlangsungan alam semesta. Jangan mengatakan bahwa trauma mengalami sesuatu yang buruk membuat anak-anak menampik atau mengacuhkan sesuatu untuk membebaskan diri dari rasa tidak percaya diri. Padahal jelas sekali menolak hanya karena diri anak yang malas untuk belajar sesuatu yang barangkali tidak disenanginya. Misalnya tidak suka air ataupun penolakan karena kebiasaan tanpa alasan yang tepat. Misalnya saja untuk belajar bisa berenang. Ya, jadi jangan jadikan itu alasan bahwa sang anak tidak menyukai air ataupun lainnya. Demikianlah. Diam-diam bangga. Betapa bangganya sang ayah ketika mengetahui bahwa sang putra memiliki kegemaran seperti sang ayah yang bertangan dingin mereparasi kendaraan motor antiknya. Teman-teman, terbentuknya rasa percaya diri bisa menangani reparasi sepeda sang putra adalah berkat kebiasaan melihat secara langsung kepiawaian orang tuanya dalam menangani banyak hal, seperti salah satunya mereparasi. Contoh aksi secara langsung adalah pembelajaran pengembangan percaya diri efektif. Percaya diri dapat dikembangkan bersama teman-teman di sekolah dan dalam lingkungan yang sehat seperti adanya sportivitas, salah satunya ya. Percaya diri adalah bagian dari menerima kekalahan dan kemenangan lawan main misalnya. Bisa dilihat dalam kegiatan berolahraga dalam satu tim atau kegiatan lomba lainnya bersama teman-teman sebaya. Orang tua hendaknya mampu mendukung anak-anak untuk berperan aktif pada kesempatan atau kegiatan bersama. Teman-teman di Vedanta, sampai sini dulu. Judul percaya diri. Sampai kesempatan lainnya. Saya Asti Kleinsorder, sampai jumpa.